Om Swastiastu. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proyek Citizen yang telah saya buat. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nipututiana Dewi dengan NIM 2011-03-1040 dari kelas 2A Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dari Rombel 34 Pendidikan Kewarganegaraan. Selanjutnya yaitu hal-hal yang perlu dicari dalam proyek Citizen ini. Yang pertama yaitu permasalahan yang ditemukan, yang kedua yaitu latar belakang munculnya permasalahan, yang ketiga ada atau tidaknya upaya yang dilakukan oleh masyarakat setempat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, yang keempat yaitu solusi yang bisa dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut, yang kelima yaitu langkah-langkah apa yang telah kalian lakukan atau yang akan kalian lakukan ke depannya untuk merealisasikan solusi yang Anda berikan. Yang pertama yaitu permasalahan yang ditemukan, yaitu banyaknya masyarakat yang menganggur di Desa Pujungan karena dirumahkan akibat COVID-19. Kita ketahui bersama bahwa COVID-19 saat ini sedang merajalela, di mana orang tidak diizinkan bepergian karena adanya kebijakan baru. Nah, dari hal ini mengakibatkan daerah pariwisata seperti Bali juga terkena dampaknya, sehingga dari kebijakan ini banyak karyawan yang bekerja di sektor pariwisata dirumahkan. Yang kedua, latar belakang munculnya permasalahan tersebut, yaitu COVID-19 berdampak sangat besar bagi perekonomian, terutama yang mengandalkan perekonomian pada sektor pariwisata khususnya di Bali. Sebelum terjadinya pandemi COVID-19 ini, Bali menjadi destinasi wisata yang banyak diminati oleh wisatawan, baik domestik maupun wisatawan mancanegara. Selain itu, Bali juga banyak dilirik oleh investor. Hal ini terbukti pada tahun 2019, jumlah kamar hotel di Bali mencapai 58.700 kamar. Permasalahan yang terjadi saat ini adalah dampak COVID-19 membuat aktivitas pariwisata di Bali lumpuh total mulai April 2020. Tutupnya hotel di Bali berdampak pada ribuan karyawan yang bekerja pada sektor pariwisata di PHK. Pada saat ini, jumlah karyawan yang di PHK kurang lebih mencapai 2.189 orang, sedangkan karyawan yang dirumahkan sebanyak 65.594 orang. Masyarakat Bali yang bekerja pada sektor pariwisata menjadi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Hampir seluruh masyarakat mengalami kesulitan untuk mencari uang, sehingga dikhawatirkan akan banyak masyarakat yang kelaparan dan tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan baik sandang maupun kebutuhan papan. Berdasarkan hasil observasi salah satu desa yang mendapatkan dampak COVID-19 adalah Desa Pujungan. Hasil survei yang telah dilakukan, banyak karyawan yang dirumahkan dari pekerjaannya karena COVID-19. Banyak dari mereka yang mengeluh karena ekonomi mereka menjadi menurun bahkan tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarga. Dampak dari COVID-19 sangat berpengaruh bagi masyarakat desa ini yang dirumahkan karena menjadi kehilangan pekerjaan karena pariwisata belum stabil sampai sekarang ini. Berdasarkan informasi yang didapat melalui hasil observasi, Desa Pujungan merupakan daerah penghasil sumber daya alam yang melimpah. Padahal jika melihat potensi dari desa, banyak yang dapat dikembangkan dan diolah dengan benar untuk mampu menopang perekonomian warga desa. Salah satu hasil dari desa yaitu adalah kopi. Jika melihat peluang ini, sesungguhnya masyarakat bisa menggunakan peluang ini dengan mencari nafkah. Selanjutnya, yang ketiga, ada atau tidaknya upaya yang dilakukan oleh masyarakat setempat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Jadi, sampai saat ini belum ada tindakan yang dilakukan oleh masyarakat setempat dan pemerintah desa seolah tidak peduli dengan permasalahan yang sedang dihadapi. Selanjutnya, yang keempat, solusi yang bisa kalian lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut.
Jadi, solusi yang bisa diterapkan yaitu memanfaatkan kopi sebagai strategi eskalasi perwujudan keproduktifan pekerja yang dirumahkan, di mana kopi adalah sumber daya alam yang mudah dicari di desa Pujungan. Daripada tidak dimanfaatkan dengan baik, alangkah baiknya kopi tersebut diolah supaya dapat menghasilkan uang. Selanjutnya, langkah-langkah apa yang telah kalian lakukan atau yang akan kalian lakukan ke depannya untuk merealisasikan solusi yang Anda berikan? Jadi, tahapannya yang pertama yaitu tahapan observasi, yang kedua tahap meminta izin kepada kepala desa, tahap ketiga yaitu tahap pelatihan, tahap keempat yaitu tahap pendampingan, yang kelima yaitu tahap evaluasi. Yang pertama yaitu tahap observasi. Saya mencari data yang mengenai kemampuan dan kreativitas masyarakat dalam pengolahan kopi dan cara penjualannya. Observasi ini dilakukan untuk mencari informasi bagaimana perkembangan masyarakat dalam pengolahan kopi tersebut. Yang kedua yaitu tahap meminta izin kepada kepala desa. Dalam tahap ini saya berusaha memberikan alasan-alasan diberlakukan program ini dan meminta izin supaya ada dukungan dari pihak desa. Yang ketiga yaitu tahap pelatihan. Tahap pelatihan akan dilakukan secara langsung dengan menetapkan protokol kesehatan. Pelatihan dilakukan dengan tahap, yaitu pengenalan cara pengolahan kopi dan cara berwirausaha, serta strategi penjualan. Pengenalan dilakukan dengan memberikan pelatihan tentang cara pemrosesan kopi paling sederhana, memberikan informasi tentang cara pemilihan kopi yang bermutu. Cara pembuatan dilakukan dengan mencontohkan cara pembuatan dan diikuti oleh masyarakat sedikit demi sedikit. Cara berwirausaha dilakukan dengan memberikan arahan mengenai cara berwirausaha yang baik dan strategi penjualan. Yang keempat yaitu tahap pendampingan, di mana kegiatan pendampingan ini dilakukan dengan cara mendampingi dan memberikan solusi jika memiliki permasalahan saat program ini dijalankan agar berjalan dengan baik. Tahap kelima yaitu pada tahap evaluasi, saya melakukan evaluasi tentang bagaimana keberlangsungan program ini. Evaluasi pelaksanaan dan keberlanjutan program didasarkan pada penetapan indikator pencapaian masyarakat sasaran. Baik, sekian hasil observasi yang telah saya lakukan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.